Bawaslu Banyuasin Sabtu 18 Mei 2024 melaksanakan wawancara Panwaslu Kecamatan yang dipusatkan di Ibis Hotel Palembang. Wawancara dilaksanakan guna tahapan selanjutnya untuk penentuan kelulusan dan kelayakan calon anggota Panwaslu Kecamatan yang akan bertugas pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Wawancara dalam penentuan kelayakan calon anggota Panwaslu Kecamatan yang sebelumnya telah dilakukan proses rekrutmen dalam memenuhi kekurangan anggota Panwaslu Kecamatan di 13 kecamatan pasca dilaksanakannya evaluasi existing Panwaslu Kecamatan pada bentukan Pileg dan Pilpres yang sudah berlalu. Alasan kekurangan anggota Panwaslu Kecamatan di 13 kecamatan tersebut yaitu mengundurkan diri karena telah diangkat menjadi P3K sehingga dilakukan proses rekrutmen kembali guna pemenuhan anggota Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan. Proses wawancara yang dipusatkan di Ibis Hotel Palembang diikuti oleh 47 peserta guna penjaringan anggota Panwascam di 13 kecamatan yaitu sebanyak 17 orang sehingga total seluruh anggota Panwascam untuk 21 kecamatan yaitu 63 orang. Sementara Kordip Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Anda Mas Suryati saat melakukan monitoring pelaksanaan wawancara untuk Kabupaten Banyuasin, mengatakan agar seluruh Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan dapat melaksanakan proses rekrutmen anggota Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan dan tidak melenceng dari koridor peraturan yang telah ditetapkan guna mendukung program kerja Bawaslu RI yang diturunkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dalam merefleksi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengawasan pemilu dan tugas pokok dan fungsi tersebut. Artinya bagian dari provinsi itu ada Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan di 16 kabupaten kota kita melaksanakan, cuman ada berbeda jadwal, ada yang dilakukan pada hari ini, besok dan sampai tanggal 20. Untuk Kabupaten Banyuasin itu dilaksanakan pada hari ini dari pagi, mungkin selesainya nanti pukul 21 atau pukul berapa nanti selesainya. Jumlah peserta yang saya sudah konfirmasi tadi sebanyak 30 peserta yang akan dilaksanakan proses wawancara ini. Materi yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan. Harapan Anda untuk seluruh kabupaten kota yang akan melaksanakan proses wawancara, bagaimana harapannya? Apakah akan berjalan dengan cepat atau sesuai dengan tahapan? Ya, dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, saya sebagai Kordip P2H berharap kepada seluruh jajaran di kabupaten kota dalam proses pelaksanaan wawancara atau tes wawancara ini lakukanlah sesuai dengan prosedur dan aturan. Jangan lakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan. Jaga nama baik lembaga, jaga integritas penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kota. Pilihlah, carilah kader atau pengawas pemilu yang di tingkat kecamatan itu yang benar-benar mempunyai niat dan keinginan menjadi pengawas yang sesuai dengan tujuan yang sudah tertera di undang-undang kita. Jadi jangan cuma sampingan, artinya dia harus memprioritaskan ketika dia menjadi pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Itu harapan kami. Oke, baik, terima kasih Ibu Mas. Oke, sama-sama. Raden Zakaria SPD Cimet membenarkan bahwa pelaksanaan wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan dilaksanakan di Palembang guna penentuan nama calon yang akan ditetapkan sebagai anggota Panwascam untuk 21 kecamatan lingkup Kabupaten Banyuasin. Selamat sore Bapak. Hari ini kan Bawaslu Banyuasin yang akan melaksanakan tes wawancara bagi Panwaslu Kecamatan kategori peserta baru. Hari ini berapa jumlah peserta yang mengikuti wawancara pada hari ini, Bapak? Baik, terima kasih. Dari Pokja Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kabupaten Banyuasin, hari ini melaksanakan wawancara untuk pendaftar baru. Dari 30 peserta yang lulus ke tahap wawancara, 29 sudah dilakukan wawancara dan 1 orang tidak hadir. Selanjutnya, apakah jumlah peserta hari ini telah memenuhi kuota yang tersedia, Bapak? Ya, dari yang kami sebar di pengumuman, alhamdulillah semua yang hadir sudah memenuhi kuota yang kami perlukan. Selanjutnya, apakah ada kendala dalam kegiatan hari ini, Bapak? Untuk kendala sejauh ini tidak ada. Terakhir nih Pak, apa saja aspek penilaian pada tes wawancara hari ini, Bapak?
Baik, untuk aspek penilaian ada 4 indikator yang kami nilai pada wawancara hari ini. Yang pertama itu pendalaman visi misi, motivasi, integritas, dan komitmen bekerja penuh waktu. Aspek yang indikator yang kedua yaitu terkait pengalaman tentang kepemiluan. Yang ketiga, indikatornya adalah pengetahuan tentang kearifan lokal. Dan indikator yang keempat adalah kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan kualitas kepemimpinan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Sudah. Grogi. Sementara Koriba, salah satu peserta wawancara asal Kecamatan Selat Penuguan Banyuasin, mengatakan bahwa dirinya sangat bangga berkesempatan ikut berpartisipasi dalam penjaringan anggota Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendatang. Alhamdulillah bisa mengikuti wawancara Panwaslu Kabupaten Selat Penuguan. Oke, Mbak Horiba, kita ketahui bahwa hari ini Mbak Horiba mengikuti tes wawancara. Bagaimana pendapat Mbak Horiba terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan? Bagaimana Pak? Alhamdulillah wawancara hari ini saya sangat senang. Saya bisa di level ini sehingga saya bisa mengikuti wawancara. Namun pada akhirnya saya juga grogi masuk di dalam ruangan itu, tapi alhamdulillah saya bisa menjawab pertanyaan komisioner satu persatu. Oke. Nah, kemudian kami ketahui juga bahwa Mbak Horiba ini bukan orang yang baru ya di pengawasan pemilu. Anda tergabung di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Selat Penuguan. Apakah hal tersebut membantu Mbak dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuasin? Sangat membantu sekali. Kebetulan saya juga pernah menjadi staf Panwascam Selat Penuguan. Di situ saya sudah mengerti mana yang bagian tugas dan dipoksi Bawaslu. Bahwasanya dalam bertugas saya sudah paham. Oke. Nah, terakhir Mbak ya, apa harapan Mbak Horiba dalam seleksi Panwascam saat ini? Harapan saya saat ini semoga saya terpilih menjadi Panwaslu Kecamatan Selat Penuguan dan saya akan menjalankan tugas saya penuh waktu tanpa adanya suatu keterlambatan atau ini. Yang pasti saya akan menjadi anggota Panwaslu Selat Penuguan yang bebas, jujur, adil, dan umum. Terima kasih Pak. Bawaslu telah merumuskan sebuah visi yang tertuang dalam rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2022-2024, yaitu menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Permisi Ibu. Ya. Hari ini kan kita melaksanakan tes wawancara Panwaslu Kecamatan peserta baru. Bagaimana pandangan Ibu terkait kegiatan tes wawancara hari ini? Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Bawaslu Kabupaten Banyuasin sudah melaksanakan seleksi wawancara untuk panitia pemilihan kecamatan untuk Pilkada serentak tahun 2024. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar, sukses dan diikuti oleh 29 peserta. Selanjutnya, bagaimana nih harapan Ibu kepada calon peserta yang terpilih nanti untuk menjalankan tugasnya? Bagaimana harapan Ibu kepada calon peserta yang terpilih untuk menjalankan tugas untuk pemilih serentak? Ya baik, untuk peserta yang nantinya terpilih sebagai panitia pemilihan kecamatan untuk Pilkada serentak tahun 2024, kami berharap bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih Ibu. Ya. Demikian Mas Gen Hadi menginfokan untuk Bawaslu TV Banyuasin.